Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini kita kali ini akan membahas tentang asuhan keperawatan gerontik pada individu ya. Jadi asuhan keperawatan gerontik itu kemarin kaitannya ada 3 yang seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu askep gerontik individu, kemudian askep gerontik keluarga, serta askep gerontik komunitas atau askep gerontik kelompok khusus. Nah, pembagian-pembagian ini yang mau kita bahas ini adalah askep gerontik yang individu ya. Jadi ini saya langsung pada aplikasinya aja. Ini sistematika laporan asuhan keperawatan gerontik. Jadi pada pasien yang berorientasi pada individu. Nah, individu ini yang seperti apa? Individu ini sebenarnya masih mirip dengan askep KMB secara umum. Ya, jadi di sini ada pengkajian, ada identitas, nama, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, status perkawinan, agama, suku, ini masih sama ya, tidak perlu saya jelaskan lagi ini satu persatu. Kemudian riwayat pekerjaan dan status ekonomi, pekerjaan saat ini apa, kalau kalau sudah tidak bekerja ya ditulis eh, tidak bekerja, pekerjaan sebelumnya apa, kemudian sumber pendapatan apakah masih ada. Jadi kalau karena ini lansia, khusus pada sumber pendapatan nanti bisa ditambahkan kalau misalkan sudah ikut keluarga misalkan. Nah, ikut keluarganya ini ikut keluarganya siapa? Apakah anaknya atau menantunya? Nah, sumber pendapatan ini dari siapa? Dari anaknya atau dari menantunya nanti ditambahkan di sini. Kemudian kecukupan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup lansia bagaimana? Apakah tercukupi, apakah terjamin atau tidak untuk kehidupan lansia terkait dengan pendapatan keluarga tersebut. Kalau misalkan di keluarga ya, yang dikaji ini pendapatan keluarga ya, meskipun askepnya ini askep KMP. Jadi untuk mengetahui sejauh mana riwayat pekerjaan dan status ekonomi pasien ya, meskipun ini pasien di klinik, tapi yang dikaji adalah pendapatan keluarganya. Kemudian yang ketiga genogram. Genogram ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, bahwasanya genogram 3 generasi, dan ini pasien lansia tentunya nanti akan mengalami kesulitan ya untuk pengkajian genogram karena biasanya pasien sudah lupa dengan genogram, apalagi yang dituliskan adalah 3 generasi. Nah, nanti untuk genogram ini bisa juga mengkaji atau minta bantuan dari keluarga pasien yang saat ini menunggui pada waktu opnam di rumah sakit. Kemudian riwayat kesehatan masih sama, status kesehatan saat ini. Kemudian riwayat kesehatan masa lalu. Ini saya breakdown riwayat yang pernah diderita lansia apa, kemudian riwayat alergi, riwayat kecelakaan masih sama ya. Riwayat pernah dirawat di rumah sakit apa tidak, kemudian riwayat pemakaian obat. Pemakaian obat ini artinya adalah obat-obat yang dikonsumsi lansia sebelum yang rutin maksudnya nih ya, yang rutin dikonsumsi ya sebelum opnam di rumah sakit. Jadi bukan obat yang biasa diminum ketika mengalami sakit, bukan, tetapi obat-obat yang sudah rutin. Artinya masalah-masalah penyakit ataupun kesehatan lainnya yang dialami oleh lansia itu apakah sudah mendapatkan obat yang harus diminum oleh pasien secara rutin apa belum. Kemudian pola fungsional, ini mengkaji tentang persepsi kesehatan dan pola manajemen kesehatan. Jadi kebiasaan yang mempengaruhi kesehatan, misal merokok, minum minuman keras, kemudian ketergantungan terhadap obat, nih juga masih terkait dengan poin 5. Kemudian nutrisi metabolik, frekuensi makan, bagaimana, satu hari berapa, jadi penghitungannya adalah 1 kali 24 jam. Kemudian nafsu makannya seperti apa, jenis makanan yang biasa dimakan apa, kandungannya apakah ada sayuran dan lain sebagainya. Kemudian makanan yang tidak disukai, alergi terhadap makanan ada apa tidak, pantangan makanan ini kaitannya dengan bisa saja norma atau bisa saja edukasi yang salah terhadap pantangan pada makanan. Kemudian keluhan yang berhubungan dengan makan, apakah dalam proses
mendapatkan makanan juga terkendala, atau dalam proses asupan makanan atau pada waktu makan apakah mengalami kendala atau kesulitan atau bagaimana, ini dikaji. Kemudian eliminasi ada isinya, ada BAK sama BAB masih sama ya, ini frekuensi, waktu, kemudian kebiasaan, keluhan yang berhubungan dengan BAK. Ini biasanya kalau pada lansia masalahnya adalah pada inkontinensia ya, nanti dikaji. Kemudian BAB juga frekuensi, waktu, konsistensinya seperti apa, keluhan yang berhubungan dengan BAB, pengalaman memakai pencahar, karena biasanya ini pada lansia ada atau terjadi konstipasi. Nanti dikaji secara detail. Kalau kesulitan mengkaji, bisa mengkaji pada anggota keluarga yang menunggui lansia pada waktu itu. Kemudian aktivitas pola latihan ini ada rutinitas mandi, kebersihan sehari-hari, ya, aktivitas sehari-hari, apakah ada masalah dengan aktivitas, kemampuan kemandirian. Nah, ini dikaji selama sebelum dan selama sakit. Ya. Sebelum sakit seperti apa, pola aktivitas latihannya. Nah, selama sakit juga seperti apa. Jadi kita melihat sebelum dan sesudah, termasuk pola istirahat dan tidur. Lama tidur malam, lama tidur siang, keluhan yang berhubungan dengan tidur. Karena biasanya kalau lansia ini ya insomnia ya. Jadi nanti dikaji sama ini sebelum dan selama sakit. Kemudian pola kognitif persepsi, ini masalah dengan penglihatan apakah normal atau ada terganggu baik kanan ataupun kiri, ya kabur apa tidak, kemudian pakai kacamata atau alat bantu penglihatan apa tidak, masalah pendengaran apakah masih normal, kalau terganggu yang kanan apa yang kiri, kemudian apakah memakai alat bantu dengar, ya, kemudian kesulitan membuat keputusan. Nah, ini kaitannya dengan pengkajian-pengkajian lainnya ya. Jadi kalau nanti di sini memang tidak saya munculkan lampirannya. Jadi kalau di praktikum yang sudah diajarkan Pak Chandra itu pada pengkajian-pengkajian itu sebenarnya adalah lampiran untuk asuhan keperawatan lansia, baik lansia askep individu, askep keluarga ataupun askep kelompok. Ada pengkajian status minimental, ada pengkajian indeks dan lain sebagainya itu, status demensia itu sebenarnya adalah lampiran untuk askep individu ini. Kemudian persepsi diri, pola konsep diri, bagaimana klien memandang dirinya, ya. Bagaimana persepsi klien tentang orang lain mengenai dirinya, ini khususnya pada waktu atau saat klien menderita sakit saat ini. Ya. Kemudian pola peran hubungan, peran ikatan, kepuasan, pekerjaan, sosial, hubungan perkawinan, ini ditanyakan, seksualitas, riwayat reproduksi, kepuasan seksual, atau ada masalah kalau sudah tidak memenuhi pada peran seksualitas di sini ya dituliskan saja alasannya apa. Kemudian coping atau pola toleransi stres, apa yang menyebabkan stres pada lansia, kemudian bagaimana penanganan terhadap masalah, kemudian nilai atau pada pola keyakinan ini, sesuatu yang benar dalam hidupnya pada spiritual ya, menganut suatu agama, bagaimana manusia dengan penciptanya, ini kita kaji deskripsi yang diceritakan oleh lansia. Ini keyakinan akan kesehatan, keyakinan agama itu seperti apa kaitannya dengan pola keyakinan. Kemudian setelah ini semua kita kaji ya dari poin A sampai K ini, itu bentuk validasinya adalah lampiran tadi yang sudah diajarkan Pak Chandra pada pembelajaran praktikum. Nanti silakan lampirannya itu match apa tidak dari apa yang kita kaji berdasarkan wawancara, kemudian dari apa yang kita ukur berdasarkan ketentuan ataupun berdasarkan alat ukur yang memang sudah dilakukan uji baik validitas ataupun reliabilitas yang sampai sekarang masih dipakai, termasuk pengkajian-pengkajian demensia dan lain sebagainya. Itu adalah pengkajian ataupun tools untuk melihat masalah-masalah ya yang sebenarnya cenderung bersifat kognitif ya. Ada yang psikomotor juga. Nah, itu harus matching dari pengkajian pola fungsional poin A sampai K ini.
Kalau di dalam pengkajian poin A sampai K ini ada yang tidak signifikan dengan pengkajian-pengkajian lampiran yang sudah diajarkan Pak Chandra itu, nah berarti ada proses wawancara yang tidak berjalan secara baik pada waktu melakukan pengkajian. Kemudian kita lanjut pada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini head to toe ya, sama ya. Keadaan umum, tanda-tanda vital, berat badan, tinggi badan. Berat badan, tinggi badan ini wajib karena biasanya yang kaitannya dengan masalah kesehatan lansia ini juga berhubungan ataupun tidak lepas dari pola nutrisi. Kemudian kepala, rambut, mata, telinga, mulut, gigi, dan bibir, dada, abdomen, kulit, ekstremitas atas, ekstremitas bawah ini juga dikaji ya. Karena ini biasanya kaitannya dengan masalah pada mobilitas lansia. Nah, ini pengkajian khusus. Ini ada yang seperti yang diajarkan Pak Chandra ini. Ada status fungsional, tapi formatnya tidak saya share di sini ya. Nanti format kelihatannya Pak Chandra juga sudah saya share format-formatnya, dan saya yakin juga sudah di share di mahasiswa melalui Siato. Nanti tinggal di download saja. Ini menyesuaikan. Ini pada pengkajian khusus ini ada pengkajian atau pemeriksaan status fungsional, INDECADS ya. Kemudian ada fungsi kognitif, SPMSQ. Kemudian ada Apgar keluarga, kemudian ada pengkajian skala depresi, pengkajian Morsval Scale, kemudian pengkajian skala Norton. Ini 6 ini dikaji, ya, kemudian dilampirkan di dalam ASCEP sebagai bentuk validasi dari pengkajian fungsional dari A sampai K. Dari A sampai K ini ya dilampirkan, sehingga apa yang kita kaji dari apa yang kita hasilkan dari pengkajian fungsional itu matching dengan pengkajian khusus pada lansia, mulai dari status fungsional sampai dengan pengkajian skala Norton. Kemudian analisa data masih sama ya, nama klien, usia, dan masa medis. Template-nya ini masih sama ya, isinya nomor, data pada diagnos, data subjektif dan data objektif, ya, kemudian problemnya apa, etiologinya apa, ini menyesuaikan acuan keperawatan KMB ya, kaitannya dengan diagnosa keperawatan yang sekiranya muncul nanti itu bisa disesuaikan berdasarkan literasi yang sudah ada, bisa dari SDKI, SIGI, dan lain sebagainya, silakan nanti disesuaikan dengan literasi yang ada. Kemudian hasil dari prioritas masalah keperawatan. Nah, prioritas masalah keperawatan ini karena konteksnya ini adalah skop KMB, ya berarti yang berorientasi pada KDM, jadi berorientasi pada kebutuhan dasar manusia. Kemarin sebelumnya sudah saya sampaikan juga untuk penentuan prioritas masalah ini, selain KDM juga ada atau dikaitkan dengan kritikal pada kondisi kesehatan pasien yang harus atau yang menjadi prioritas untuk ditangani ya. Jadi mulai kalau KDM ya berarti mulai dari kebutuhan oksigenasi dan seterusnya. Kemudian rencana keperawatan sama ya, ini diagnosa keperawatan, tujuan umum, tujuan khusus, intervensinya apa, rasionalnya apa, tanda tangan, kemudian implementasi, jam, nomor diagnosa berapa, masih sama ini. Sampai dengan evaluasi juga masih sama. Ya, jadi yang mungkin menciri pada ASCEP gerontik khususnya individu ini adalah ada lampiran pengkajian khusus, kemudian yang lain secara umum sama, yang beda mungkin hanya pada fokus-fokus pengkajian ya. Jadi mungkin ada fokus-fokus pengkajian yang mungkin lebih spesifik pada ASCEP gerontik, tapi selebihnya sama ya dengan ASCEP KMB. Ya, mungkin ini kaitannya dengan ASCEP gerontik, khususnya pada ASCEP gerontik individu. Nanti kita lanjutkan pada acuan keperawatan gerontik yang berorientasi pada ASCEP komunitas. Dalam hal ini adalah acuan keperawatan gerontik pada kelompok khusus. Ya, mungkin itu kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.